Selamat sahabat untuk kita semua. Apa bisa dengar suara? Bisa lihat share screen? Bisa, Li, sama sahabat. Ya, oke. Baik, puji Tuhan ya. Jadi kita sekarang sudah di chapter 11 dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dan kita sudah datang di judul dengan The Baptism ya, atau baptisan Tuhan Yesus. Jadi chapter 1 sampai 10 chapter lalu ya kita bahas tentang Yohanes, dan kalau mau lihat ini baptisan Tuhan Yesus adalah dia punya public ministry kan. Chapter 1 sampai 10 kita tahu bahwa itu adalah waktu hidingnya Tuhan Yesus, dan kita sudah lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di masa hidingnya di 10 chapter awal dari buku Kerinduan Segala Zaman. Jadi dia punya kebaikan, dia punya pengaruh ke orang lain, walaupun belum melakukan banyak mujizat, tetapi banyak orang yang juga sudah mengenal dia ya. Dan sekarang kita sampai di ketika Yesus mau dibaptis ya, di chapter 11. Oke. Kita akan baca ya, nanti kita akan ganti-gantian juga. Untuk awalnya kita akan baca. Dia bilang di sini, kabar tentang padang belantara dan pekabarannya yang gaib itu pun tersiar ke seluruh tanah Galilea. Kabar itu sampai kepada para petani yang diam di bukit yang terjauh sekalipun, dan kepada nelayan di pantai, di dalam orang-orang yang tulus ikhlas inilah kabar itu mendapat sambutan yang sesungguhnya. Di Nazaret itu tersiar juga di bengkel pertungan kayu milik Yusuf, dan panggilan itu didengar oleh Yesus. Waktunya sudah tiba. Jadi kabar tentang dari Yohanes ya, kita sudah baca chapter 10, yang suara yang berseru-seru di padang gurun, dan suara itu atau pekabaran itu sampai di seluruh tanah Galilea, dan sampai di apa? Kota Nazaret di mana Yesus tinggal. Dan orang-orang di Nazaret itu apa? Dengar dan menyambut, dan orang-orang yang tulus apa? Menyambut pekabaran dari Yohanes. Dan salah satunya yang dengar itu adalah Yesus di bengkel pertungan kayu milik Yusuf. Dan dia bilang apa? Waktunya sudah tiba. Terus dia bilang, setelah meninggalkan pekerjaannya sehari-hari, diucapkannya lah selamat tinggal kepada ibunya dan mengikuti orang sekampungnya yang sedang berduyun-duyun menuju ke Yordan. Jadi kalau mau ke Yordan ini tentu mau apa? Dibaptiskan kan, ini Sungai Yordan. Dan di situ Yohanes berdiri sedang apa? Menyampaikan dia punya pekabaran, dan orang Nazaret, orang-orang yang jahat pun berduyun-duyun pergi ke Sungai Yordan. Aduh. Dan salah satu yang pergi berduyun-duyun itu adalah apa? Tuhan Yesus. Dan ini adalah farewell ini atau perpisahan ya. Kita tahu nanti ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, murid-murid juga apa? Farewell dengan dia punya keluarga kan. Dan ternyata dia punya awal yang sudah farewell adalah siapa? Yesus. Jadi mereka mengikuti teladan Yesus juga. Jadi kadang-kadang kan kita pikir, aduh, murid-murid sudah tinggalkan ini. Kayaknya Yesus nggak tinggalkan, tetapi ternyata orang pertama yang meninggalkan keluarganya untuk melakukan pelayanan adalah apa? Yesus. Dia meninggalkan ibunya dan pergi ke Sungai Yordan, ke Yordan ya. Kita tahu setelah ini dia nggak kembali lagi ya untuk tinggal sama-sama lagi di pertukangan kayu, dan dia sudah melakukan dia punya pelayanan ya. Nah, terus ya ini kita lanjut, dia punya cerita, dan Yesus sudah berjalan ke Yordan, dan ini dia punya latar belakang. Dia bilang sini, Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu ya, kita sudah tahu ya, serta bertalian rapat oleh keadaan kelahiran mereka. Namun selama ini mereka tidak pernah berkenalan langsung satu sama lain. Yesus tinggal di Nazaret, tanah Galilea, sedangkan Yohanes tinggal di padang belantara Yudea. Di tengah suasana tempat yang sangat berbeda, mereka itu telah hidup dalam kesunyian dan tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Tuhan telah mengatur hal ini. Tidak mungkin ada tuduhan bahwa mereka telah berkomplot untuk saling menyongkong pengakuan masing-masing. Jadi kita sudah tahu waktu awal kehamilan Maria dan Elizabeth, ibu Yohanes,
Maria sempat berkunjung kan, karena mereka ini masih apa? Saudara, bertalian saudara. Tetapi ketika mereka lahir, sudah tidak ada lagi catatan kalau mereka pernah bertemu. Dan kita tahu di sana belum ada HP sama seperti sekarang ya, yang bisa komunikasi. Jadi memang hal ini sudah diatur sama Tuhan. Kita tahu God is in control ya. Jadi Yohanes tinggal di Yudea, Yesus tinggal di Galilea atau di Nazaret. Jadi ini kenapa Tuhan bikin seperti ini supaya apa? Supaya orang, oh ini kok Yohanes tinggi Yesus bersaudara, makanya Yohanes anggap Pak Yesus. Atau sebaliknya. Jadi Tuhan menghilangkan kesan seperti ini. Jadi ini dihilangkan sama sekali. Jadi kita tahu ya, semua yang terjadi saat ini, apapun itu Tuhan yang apa? Tuhan yang atur. Jadi ini dia atur sedemikian rupa supaya hal-hal yang tidak perlu untuk mengganggu dia punya pekerjaan, hal-hal yang tidak perlu untuk mengganggu dia punya kelancaran pekerjaan terjadi ya. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa. Puji Tuhan ya. Jadi ini Tuhan sangat berkuasa ya. Jadi dia sudah atur seperti ini. Jadi tidak ada kata-kata yang kita bisa lihat, oh mereka itu bersaudara atau apa. Tidak ada ya. Jadi terus dia lanjut, dia bilang begini. Yohanes mengetahui segala peristiwa yang telah menandai kelahiran Yesus. Ia telah mendengar kabar tentang kunjungan ke Yerusalem pada waktu ia masih anak-anak dan tentang apa yang telah terjadi di sekolah rabi-rabi. Diketahuinya tentang hidupannya yang tidak berdosa, serta percaya bahwa ialah Mesias. Tetapi tentang ini, ia tidak mempunyai jaminan yang pasti. Jadi, cerita tentang Yesus, walaupun mereka belum pernah ketemu, Yohanes tahu ya, dia punya waktu apa yang terjadi cerita tentang kelahiran Yesus. Karena kita tahu itu sudah tertulis ya di Alkitab juga. Bagaimana terus kunjungan Yesus ke Yerusalem ketika dia waktu umur 12 tahun ya, ketemu dengan nabi-nabi, itu sudah tahu, dia tahu. Dan dia percaya dia Mesias, tapi belum percaya full ya, kalau dia bilang masih mempunyai sedikit keraguan atau tidak mempunyai jaminan yang pasti tentang hal itu ya. Sampai saat itu. Terus nanti kita akan lihat ya. Dia bilang, kenyataan bahwa Yesus setelah sekian tahun lamanya tinggal dalam kesunyian dan tidak memberikan tanda yang istimewa tentang pekerjaannya, menimbulkan rasa bimbang tentang apakah mungkin ialah yang dijanjikan itu. Aduh, itu kan. Bimbang, karena Yesus tidak pernah muncul ini. Karena masih hiding kan, dia bilang. Namun pembaptis itu menanti dengan percaya, yakin bahwa pada waktu yang ditentukan Allah sendiri, segala sesuatu akan dijelaskan. Sudah dinyatakan kepadanya bahwa Mesias itu akan meminta baptisan daripadanya, dan bahwa tanda keilahiannya pun akan diberikan pada waktu itu. Maka dengan demikian, ia dapat memperkenalkan dia kepada khalayak ramai. Jadi, Yohanes pun tahu, karena itu kan sudah dikasih tahu bahwa Yesus akan datang kepada dia untuk meminta baptisan. Dia sudah tahu. Dan dia bilang, kesempatan itu dia akan gunakan untuk kasih announce ya, kasih pengumuman atau mau kasih perkenalkan bahwa inilah anak Allah kan. Itu dia punya kesempatan di situ. Dan itu sudah apa? Tertulis dan Yohanes tahu tentang hal itu. Oke, kita akan lanjut ya. Kalau ada yang mau kasih tambahan, silakan ya. Oke, kita lanjut. Apakah Wanda bisa baca, Kak? Dia punya selanjutnya. Baru. Oke. Bisa Li. Ya, oke. Silakan, Kak. Tatkala, Kang? Ya. Oke. Tatkala. Tatkala Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes melihat dalam dia suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah dilihatnya dalam seorang manusia pun. Bahkan suasana hadiratnya pun kudus serta mengilhamkan rasa segan. Di antara orang banyak yang telah berkumpul di sekelilingnya di Yordan, Yohanes telah mendengar banyak cerita yang menyedihkan tentang kejahatan dan telah bertemu dengan jiwa-jiwa yang ditindas oleh beban dosa yang tidak terkira banyaknya. Akan tetapi,
Belum pernah ia bertemu dengan seseorang yang daripadanya keluar suatu pengaruh yang begitu ilahi. Semua ini adalah sesuai dengan apa yang telah dinyatakan lebih dahulu kepada Yohanes mengenai Mesias itu. Namun ia segan meluluskan permohonan Yesus itu. Bagaimanakah ia, seorang berdosa, dapat membaptiskan pribadi yang tidak berdosa itu? Dan mengapa ia yang tidak memerlukan pertobatan harus mentaati suatu upacara agama yang merupakan pengakuan dosa yang harus dibasuhkan? Oh, wow. Silakan Kak, ada tanggapan Kak? Jadi kita lihat di sini ya bagaimana Yohanes merasa betapa dia itu tidak layak ya untuk baptiskan Tuhan, karena dia rasa kayak kenapa Tuhan Yesus tidak berdosa tetapi dia mau untuk dibaptiskan gitu. Dan ya kan baptisan itu kan artinya mau menyerahkan kita punya diri yang sudah berdosa kepada Tuhan untuk hidup baru kan, istilahnya begitu toh. Bukan istilahnya, memang benar prinsipnya itu ya. Jadi Yohanes merasa tidak layak gitu untuk dia lakukan itu, dan dia tahu Tuhan Yesus tidak berdosa gitu. Jadi itu sangat menegur dia sendiri justru ya sebenarnya gitu. Karena dia lihat bagaimana Tuhan Yesus punya kemurnian tabiat yang dia sendiri tidak pernah lihat sebelumnya, dan sekarang ada di depan dia mau minta dibaptiskan. Dan sebenarnya Tuhan Yesus mau dibaptiskan itu sebenarnya adalah untuk kita semua gitu. Artinya Tuhan bisa dibilang juga Tuhan merendahkan hatinya ya untuk dia mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. So far itu poin yang kita dapat, Li. Thank you. Iya Kak. Oke, sejauh ini oke. Jadi ini ya yang berarti kalau kita lihat Yohanes ini walaupun dia anak yang dijanjikan ya, ini kita tahu sebelum dia dilahirkan tuh malaikat sudah datang ya kepada DP Papa. Tapi ternyata Yohanes pun berdosa ya, sudah berarti pernah jatuh dalam dosa ya, kita tahu. Walaupun dia anak janjikan, dia itu orang berdosa. Cuman Yesus yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat Yohanes pun pernah jatuh ya, walaupun kita tahu dia anak yang dijanjikan itu. Nah, ini yang kita ada poin yang kita bisa lihat di sini. Ada tambahan. Oh iya, silakan Om Victor. Kalau untuk kita yang sepanjang kita baca itu chapter itu, Yohanes tidak pernah berdosa, tetapi dia menyamakan diri dengan orang berdosa juga, bahwa dia menganggap dirinya berdosa di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, kalau dia pernah berdosa, dia tidak akan menjadi orang Tuhan Yesus bilang begini, di antara orang nabi yang paling yang paling besar itu adalah Yohanes. Nah, waktu dia mau baptis Tuhan Yesus, dia melihat kemuliaan, kesucian, kekudusan yang ada di dalam diri Kristus terpancar dari aura wajahnya, kehidupannya, dan dia sudah mendengar sebelum dia punya sejarah daripada Tuhan Yesus. Lalu waktu Tuhan Yesus datang meminta dibaptis, dia menyamakan diri, dia pandangan bahasanya ya. Contoh kayak Ellen G. White. Orang tanya, apakah engkau nabi? Dia bilang, saya bukan nabi, tapi saya juru. Dia bilang, dia juga tidak menjawab begini. Oh iya, tapi yang dia cuma bilang, saya juru kabar Tuhan. Artinya dia tidak pernah juga menolak dirinya disebut nabi, tapi dia tidak pernah bilang dirinya nabi. Saya adalah juru kabar Tuhan. Mungkin terlalu jauh itu, tapi di pandangan Yesaya lagi salah satu contoh. Apakah Nabi Yesaya adalah orang yang berdosa? Kita tidak tahu dia punya sejarah hidup. Tetapi di pandangannya ketika dia melihat arasi Bapa, waktu dia melihat takhta Bapa dengan penuh kemuliaan, langsung dia bilang, celakalah saya manusia. Celakalah saya manusia berdosa. Saya telah melihat kemuliaan Tuhan. Nah, bahasanya yang dipakai oleh Yohanes itu adalah menyamakan dirinya dia dengan orang berdosa. Sama dengan Daniel, tidak pernah ada cacat karakter. Tapi dalam doanya yang dia lakukan, dia bilang apa? Kami adalah orang berdosa. Kami adalah fasik. Nenek moyang kami.
Daniel tidak pernah berdosa, tapi dia menyematkan dirinya dengan bangsanya yang berdosa. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi tidak ada kesombongan di dalam diri Yohanes. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang untuk minta dibaptis, dia menolak untuk itu, tetapi dengan bahasa yang merendahkan diri. Bagaimana mungkin, ini dalam hatinya, bagaimana mungkin saya yang berdosa ini mau membaptis yang tidak pernah berdosa. Jadi bahasa merendahkan, bahasa apa ya namanya? Bahasa merendahkan diri. Kalau catatan kehidupannya yang kita lihat tidak ada. Karena dia hidup terus dengan Tuhan di padang belantara, belajar, kemudian itu ya yang dia lakukan semua kepercayaan atau mungkin keraguannya itu sudah bisa menjadi keraguan waktu dia mau melihat Mesias itu apakah sudah ini atau bukan, tergantung dari pandangan kita, iya kan? Apakah itu adalah dosa? Waktu dia merasa ragu apakah sudah dia ini Mesias atau bukan. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus datang, itulah sebabnya dia bilang bagaimana mungkin saya yang berdosa ini mau membaptis orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sementara orang yang berdosa lah yang membutuhkan baptisan. Sementara Yesus tidak pernah melakukan, bahkan dia hanya melihat cahaya kemuliaan. Apa tadi dari bahasa itu ya? Keilahian kemuliaannya, kemuliaan Kristus, tabiat. Nah, itu Yesus Yohanes melihat dalam dia suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah dilihatnya dalam seorang manusia pun. Nah, dia belum pernah lihat, karena yang dia lihat selama itu waktu dia dari padang belantara Yudea, dia turun ke kampung-kampung, ke kota-kota, dia hanya melihat kejahatan. Bahkan suasana hadiratnya pun kudus. Nah, hadiratnya artinya di mana dia berada, kekudusan yang ada. Serta mengilhamkan rasa segan. Jadi kalau orang yang melihat dengan pandangan iman, pandangan Roh Kudus yang membuat orang itu melihat Kristus, orang akan melihat dengan apa? Segan. Itulah yang dimiliki oleh Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi di antara orang yang berdosa datang untuk dibaptis, dia melihat satu kemurnian kehadiran Bapa yang tidak pernah ada di antara sekian banyak orang berdosa. Makasih. Ya, terima kasih Om Victor. Jadi ya kita tahu ngerti maksud Om Victor ya. Jadi ada kesempurnaan tabiat atau yang dimiliki oleh yang seperti dibilang tadi Daniel, Yohanes. Tapi kita tahu mereka itu ada kekurangan masing-masing yang mungkin tidak dicatat di dalam Alkitab. Makanya cuma dibilang kan Yesus ini yang tidak berdosa, yang lain berdosa. Dengan ragu-ragu juga kan yang baru dibilang ini Yohanes ragu kan sempat ada belum percaya betul. Jadi itu adalah satu kekurangan sedikit, tapi ini bukan kekurangan yang memang yang fatal buat Yohanes ya, tapi sudah ada sedikit cacat sedikit di dia. Jadi makanya dia bilang dia ini orang berdosa. Cuman Tuhan Yesus yang tidak ada keraguan sama Bapaknya kan. Itu yang bisa dibandingkan bahwa Yesus itu sangat sempurna ya, tidak ada cacat sedikit, cacat celah di dalam dirinya. Itu yang bisa dibandingkan Yesus dengan yang lain kan. Makanya dibilang, seperti yang tadi dibilang, contoh-contoh seperti Daniel adalah contoh yang bagus, tetapi Yesus adalah apa? Contoh yang paling, atau apa tadi yang dibilang, teladan yang utama yang harus kita apa? Contohi daripada yang lain ya. Nah, di sini juga ada poin yang kita bisa ambil ya di sini. Ini waktu Yesus datang itu menghadap ke bertemu dengan Yohanes itu, dia belum bicara apa-apa ya, tetapi dia punya suasana kehadirat. Baru ini Yohanes langsung rasa segan kan sama dia. Kita langsung berpikir ya, memang kalau misalnya nanti suatu saat misalnya kita mempunyai Christ in me, kita mempunyai Roh Kristus tinggal dalam diri kita ketika kita dicurahkan Roh Kudus, belum berbicara pun orang sudah akan merasakan bahwa memang kita akan ada sesuatu ya, ada kehadiran Roh Kudus yang akan membuat hati mereka tergerak ya.
Apalagi kalau sudah berbicara. Itu yang, aduh, ini kehadiran Yesus ini sudah, apalagi ya kalau misalnya Yesus tinggal dalam diri kita dan kita bisa menjadi terang ke orang lain ya. Dengan kehadiran kita aja orang-orang sudah merasa terberkati. Dia belum berbicara apa-apa, tapi sudah merasa demikian ya. Oke, kita lanjut ya. Dia punya Kak Wana boleh lanjut Kak, satu paragraf lagi Kak. Boleh, Li. Oke Kak, thank you. Ya, ketika Yesus memohonkan baptisan itu, Yohanes melangkah mundur sambil berseru, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Dengan wewenang yang tegas namun lemah lembut, Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa." Lalu Yohanes menyerah dan menuntun juru selamat itu ke dalam sungai Yordan dan menyelamkan dia di dalam air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Bapa seperti burung merpati turun ke atasnya. Oke. Jadi Kak, waktu Yesus datang meminta baptis, terus Yohanes mundur, apakah dia pura-pura nanti dia paksa juga supaya nanti kali dia paksa baru kita mau pergi? Atau memang betul-betul dia merasa layak, Kak? Sama sekali dia rasa tidak layak. Dia rasa dia Sama berdosa, sekali dia tidak layak untuk Tetapi dibaptiskan Tuhan. kenapa sampai dia mau untuk oke lah kita mau baptis Yesus ini? Kalau kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan, ini kayak apa ya? Kayak perintah ya. Oh iya, yielding ya, Yohanes yielding, menyerah ya. Oh oke, thank Kalau you. orang baca yang waktu kalau yielding ini apa sebenarnya sih Kak? Kalau ini pas kita baca ini, aduh kok ada kata yielding di sini, kata righteousness sekali kan, by faith sekali. Ini all righteousness ini kalau bahasa Indonesia kehendak Allah ya, tapi kalau ini to fulfill all righteousness. Kayak submission Kira-kira, juga ya, Li. iya, di submission itu apa Kak? Penyerahan. Menyerah kepada apa? Kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan. Firman apa Tuhan bilang kan? Ini yang bilang, iya. Biarlah hal itu terjadi, siapa yang bilang Kak? John. Ini wewenang yang tegas namun lemot, Yesus menjawab, biarlah hal ini terjadi, hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya Tuhan Yesus yang bilang kan? Iya. Jadi Tuhan Yesus bilang itu berarti firman siapa itu? Firman Bapa, firman Tuhan. Firman Tuhan kan? Itu firman Tuhan. Jadi kalau Yohanes yielding, berarti apapun yang dikatakan firman Tuhan, dia harus apa? Dia harus turut. Itu tuh yielding. Walaupun aduh ini nggak masuk akal. Masa dia yang kita harus mau baptis dia, sedangkan kita orang berdosa, dia nak berdosa. Tetapi firman Tuhan bilang, Yohanes, mesti begitu terjadi. Ini kayak tegas ya, dia bilang tegas namun lemah lembut. Ini firman Tuhan seperti itu. Walaupun tidak masuk akal, tetapi dia bilang, biarlah itu terjadi seperti menggenapkan, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya, menggenapkan seluruh kehendak Allah, itu sama dengan perintah atau itu sama dengan firman Tuhan, atau bukan sama, itu memang firman Tuhan. Dan ketika Yohanes yielding, mau tidak mau dia harus apa? Ikut. Karena dia sudah yielding. Jadi dia harus mau untuk bawa apa? Yesus untuk dibaptiskan. Karena itu apa? Firman Tuhan. Makanya menurut firman Tuhan selalu kita harus yielding, submission. Makanya yang kita baca di yielding, submission itu apa? Menyerah kepada firman Tuhan. Whatever dia bilang, itu firman Tuhan. Itulah iman. Itulah iman. Kalau kita sudah belajar, iman itu apa? Apapun firman Tuhan bilang, firman bilang A, kita harus aminkan itu A, dan kita menyerah kepada firman Tuhan itu. Sama seperti Yohanes di waktu baptisan Tuhan Yesus. Aduh. Makanya pas Yesus keluar dia bilang inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenankan, kita sudah tahu.
langit terbuka. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Wanda tadi? Ya, Li, itu dulu, Li. Thank you. Oh iya. Oke, thank you, Kak. Sampai sejauh ini ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan atau pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Dia punya pembacaan ini bagus sekali ya. Habis Kak Wanda. Apa Kak Gladys bisa baca label? Boleh. Oh iya. Iya Kak, silakan Kak. Yang dari Yesus. Yesus ya. Oke. Iya. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Wow. Oke, Lanjut. silakan Kak sebelum lanjut. Komentar dulu sedikit baru kita lanjut ya supaya nggak lupa dia punya poin di sini. Wow. Silakan Kak. Ya, ini ya, Yesus menerima baptisan. Oh, oke. Itu ya bedanya Tuhan sama kita. Kita dibaptis karena kita banyak kesalahan. Setelah dibaptis lalu memiliki hidup baru. Artinya dosa-dosa sudah diselamkan di air, lalu kita keluar dari air, hidup baru. Lalu di sini tapi sebagai pengakuan kesalahan. Tetapi Yesus bukan itu. Ia menyamakan dirinya sebagai orang berdosa. Ikuti ya. Jadi kita mengikuti teladan Yesus. Sebaliknya Yesus bukan karena bersalah, tapi Yesus memberikan teladan, contoh yang wajib kita lakukan. Oke, ini yang merah sangat poinnya ya. Kehidupannya yang penuh penderitaan. Waduh, ini saya baru ini hari aja luar biasa menderitanya, terkuras saya punya otak, emosi. Ini Yesus loh, penuh loh sepanjang hidupnya dan penuh sabar. Sesudah ia dibaptis, ia juga suatu teladan bagi kita. Sebelum dan sesudah Tuhan Yesus selalu memberikan teladan. Penderitaan yang kita alami sekarang itu jauh tidak ada bandingannya yang Tuhan Yesus alami di saat Yesus hidup di dunia ini. Ya, ini saya harus belajar sabar dan lebih sabar lagi. Itulah teladan dari Yesus untuk saya pribadi. Jadi dia baptis untuk sebagai teladan aja ya Kak untuk kita ya. Bukan karena untuk dia punya dosa ya. Iya. Boleh lanjut Kak, dia punya. Lanjut? Oke. Iya, lanjut. Setelah keluar dari dalam air, nah ini dia, Yesus bertelut, berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Sekarang ia sedang memasuki perjuangan hidupnya dalam lingkungan yang lebih luas. Meskipun ia raja damai, kedatangannya harus seperti menghunus sebilah pedang. Kerajaan yang hendak didirikannya itu bertentangan dengan kerajaan yang dirindukan oleh bangsa Yahudi. Ia yang merupakan dasar segenap upacara serta peraturan keagamaan bangsa Israel itu akan dipandang sebagai musuh dan pembinasanya. Wow. Ia telah mengumumkan hukum di Sinai. Mengumumkannya. Dipersalahkan sebagai seorang pelanggar. Ia yang telah datang untuk menghancurkan kuasa setan akan dituduh sebagai Beelzebul. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia. Dan sepanjang masa kerjanya itu, ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah, namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Wow. Ya ini ya. Wow. Oh, masih atau? Silakan.
Ya, Oke. silakan Kak. Ya. Saya Komentarnya. mencoba ya ambil ya, sesimpel mungkin, sesingkat mungkin. Ya, ini Yesus punya kehidupan sangat-sangat simpel. Memang orang biasa. Mungkin kalau Yesus waktu datang di dunia ini sebagai raja, semua akan wow, tekun, teguh, takut, tercengang karena raja. Tetapi dia datang seperti orang biasa, seperti teman biasa. Untuk itu, murid-muridnya, bahkan saudara-saudara, bahkan ibunya tidak mengerti tugas Yesus sebenarnya. Tugasnya apa, mereka tidak mengerti. Wow, kita sekarang yang kita tahu setelah melihat kehidupan Yesus di dunia, dan bertahun-tahun akhirnya kita lihat luar biasa ini tugasnya yang Tuhan Yesus emban. Menderita seumur hidup, sepanjang hidupnya di dunia, panjang sabar, selalu memberikan pertolongan, tidak pandang bulu, tapi tetap juga akhirnya harus dibunuh, dan hidupnya selalu dalam kesunyian. Tetapi dalam kesunyiannya ini dia selalu datang kepada Bapa, minta selalu komunikasi. Apa yang mau dihadapi selalu tidak terputus hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Itu saja, Li. Thank you. Thank you Kak. Puji Tuhan ya, betul sekali. Jadi kita tahu dia man of sorrow dari masa kecilnya, sudah banyak tantangan yang dihadapi. Sekarang sudah ada di depan terbentang dia punya, pas dia mau dibaptis ini, sudah terbentang di hadapannya perlu dengan apa tantangan ya. Aduh, makanya dia berdoa di pinggir sungai itu, di pinggir sungai. Jadi segala sesuatu yang dia mau bawa tidak sesuai ya dengan apa yang orang Yahudi harapkan. Makanya dia raja damai tapi seperti membawa apa? Pedang yang terhunus, kan dia bilang begitu. Makanya aduh, ini keluarganya, ibunya sendiri tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya yang sama-sama dengan dia, yang kita akan lihat nanti, aduh, ini ya belum ketemu murid-murid, tapi sudah dibilang di sini bahwa murid-muridnya pun nggak ngerti dengan dia punya apa. Dia punya tugas atau dia punya pekerjaan nanti. Makanya mereka kan berusaha untuk mencapai yang tertinggi, karena mereka pikir bahwa bahwa kerajaannya itu akan di dunia ini. Jadi mereka, aduh nanti saya mau jadi apa. Itulah yang ada di pikiran mereka. Karena tidak mengerti akan tujuan pelayanan Yesus di dunia ini. Oke. Habis Kak Gladys, boleh Ali baca selanjutnya? Tambahan. Oh ya, silakan Om. Ya, silakan Om. Selama hidupnya mengalami kesunyian, seakan-akan cuma hidup sendiri, padahal di tengah-tengah kayak ramai. Selitut. Layak ramai artinya kesunyian itu kesunyian batin, karena tadi sudah dijelaskan banyak bahwa tidak ada yang mau mengerti, bahkan sampai dia sampai mati pun tidak ada yang mengerti. Murid-murid pun dan ibunya nanti mengerti waktu dia sudah bangkit, waktu sudah bangkit dan naik ke surga. Jadi kalau dibilang dia manusia biasa, lebih dari manusia biasa, karena lahirnya saja di kandang domba. Saya tidak pernah lihat orang lahir di kandang domba di dunia ini, di kandang binatang, kecuali mungkin ya kalau di orang-orang pedalaman kayak di Amazon, Papua, apakah dia paling di sudut-sudut, nggak tahu gimana cara melahirkan. Tapi selagi manusia tinggal di kota, ini Tuhan Yesus di kota dia dilahirkan, bukan? Lahir saja betul-betul hina, hidup dalam kemiskinan. Jadi satu hal yang luar biasa yang harus kita lihat bahwa kita pun harus memahami itu, kesunyian Kristus untuk kita semua, kesunyian batinnya, jiwanya, karena tidak ada yang mengerti dia punya. Bahkan sampai di surga pun, kalau kita tidak sesuai dengan apa tadi yang di atas pertama itu, firman, kita harus menyerah pada kehendak firman, dia pun
bahasa di dalam buku Kerinduan Segala Zaman ini dia pun merasa sedih. Saya ingat itu yang saudara Roida jelaskan bahwa setiap kali kita berbuat salah atau dosa, kita sedang mengucurkan darah Kristus dengan segar. Wah, ingat kutipan itu malu pada diri sendiri. Inilah yang membuat kita harus betul-betul selidiki hati dan menyerah semua sepenuhnya kepada kuasa firman Tuhan. Ya, terima kasih Om Victor. Betul ya. Baik, kita lanjut. Apa Anti Arli bisa baca selanjutnya? Ya, oke. Sebagai pribadi yang satu dengan kita, ia harus menanggung beban kesalahan dan malapetaka kita. Ia yang tidak berdosa itu harus merasakan malu karena dosa. Pencinta damai itu harus tinggal dengan perselisihan. Kebenaran harus tinggal dengan kepalsuan. Kesucian dengan kenajisan. Setiap dosa, setiap perselisihan, setiap nafsu yang menajiskan yang telah dibawa oleh pelanggaran merupakan siksaan bagi jiwanya. Ini kayak lalang sama gandum ya. Itu yang betul sekali Anti Arli. Betul. Jadi ini betul sekali pas Anti Arli bilang itu memang harus tinggal ya. Jadi damai itu harus tinggal sama dengan Tuhan Yesus. Jadi harus tinggal dengan perselisihan, kebenaran harus tinggal dengan kepalsuan, kayak gandum harus tinggal dengan lalang. Anti. Betul sekali. Silakan Anti Arli ada tambahan nanti. Ya, jadi di sini bagaimana Kristus harus tinggal dengan karena dia di dunia ini, dia tinggal dengan semua ini, dengan kepalsuan, dengan dosa, dengan yang najis gitu. Sedangkan dia suci. Jadi bagaimana dosa yang jadi setiap dosa, setiap perselisihan, setiap nafsu menajiskan telah dibawa oleh pelanggaran merupakan siksaan bagi jiwanya. Jadi dia tinggal di dunia ini dengan segala macam yang tidak suci, jadi tersiksa gitu kali ya, tersiksa bagi dia. Iya, tersiksa itulah ujiannya dia ya, dia punya. Jadi dengan tinggalnya di itu sebenarnya kita mau ditunjukkan di sini bahwa tidak ada yang lebih baik atau kehidupan kita tidak lebih buruk daripada kehidupannya. Jadi dia selalu yang paling ini ya, paling di bawah lah kalau menurut kita. Jadi nggak ada satu orang pun yang bilang, aduh itu kan Yesus begini, saya kan begini. Makanya dia mau bilang di sini, mau ceritakan di sini bahwa Yesus itu tidak lebih baik hidupnya dari kita. Seperti itu ya. Iya. Jadi kayak kalau sebagaimana kalau kita tinggal di ruangan yang kotor, yang sedangkan kita bersih, terus tinggal di ruangan yang kotor, yang penuh dengan udah segala macam. Jadi tersiksa kita juga kan, nggak bisa bernafas dengan udara yang baik gitu. Betul ya, betul. Sama dengan Yesus tanpa dosa terus datang penuh dosa ya di dunia ini ya, begitu ya, ya. Sama dengan ruangan yang bersih, kita biasa dibersih, terus datang di tempat kotor, tinggal lagi di situ. Aduh. Betul. Oke, boleh lanjut Anti Arli? Oke. Ia harus menempuh jalan itu sendirian aja. Ia harus memikul beban itu sendirian ke atas Dia yang telah meletakkan kemuliaannya, serta menerima kelemahan kemanusiaan, harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa. Dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Oh, wow. Iya. Ya, kalau terusin. Oh ya, boleh terusin satu kali ya.
Pandangan juru selamat tampaknya menembus surga, sementara ia mencurahkan jiwanya dalam doa. Ia tahu benar betapa dosa telah mengeraskan hati manusia, dan betapa sukarnya kelak bagi mereka untuk mengerti akan pekerjaannya, serta menerima karunia keselamatan. Ia memohonkan dari Bapa kuasa untuk mengalahkan kurang percaya mereka, untuk menghancurkan belenggu yang digunakan setan untuk menawan mereka, dan untuk mengalahkan pembinasa itu demi kepentingan mereka. Ia memohonkan kesaksian bahwa Bapa menerima manusia dalam diri anaknya itu. Wow. Wah, Silakan ngeri Nanti ya. Erli kalau tambahan. Iya. Iya, memang benar kalau kita yang sudah berdosa, kita kayak ketagihan mau berdosa, terus mau berdosa ya. Dan Yesus datang untuk jadi dosa itu telah mengeraskan hati manusia, dan kayak Firaun ya dikeraskan, dan Kristus datang untuk memecahkan itu belenggu keras hati manusia yang karena dosa itu tadi, dan manusia tidak mengerti akan pekerjaannya. Saya cuman heran ya, waktu Yesus dulu pada murid-murid, dia selalu pakai perumpamaan, walaupun diterangkan kepada murid-muridnya katanya enggak pakai perumpamaan seperti kepada orang lain. Tapi banyak kenapa muridnya tidak mengerti gitu akan dia punya pengajaran, sedangkan dia selalu bilang, oh nanti anak manusia akan dianiaya, akan dibunuh, hari ketiga akan bangkit. Tapi kenapa mereka masih juga nggak ngerti gitu? Apakah ini karena dosa telah mengeraskan hati manusia sampai murid-muridnya pun tidak mengerti akan pekerjaan Kristus. Dan dia punya firman, dia punya perkataan pun mereka nggak mengerti. Dan banyak di situ kalau kita baca, banyak mereka yang nggak ngerti juga. Jadi rupanya karena dosa tadi ya. Berarti kalau kita mengurangi berbuat dosa, berarti kita juga lebih mengerti akan pekerjaan Tuhan kali ya. Ini pertanyaannya juga. Dan cuman ada di main begitu. Jadi katanya kan untuk menghancurkan belenggu yang digunakan setan untuk menawan manusia tadi, dan untuk mengalahkan pembinasa itu demi kepentingan manusia, Yesus memohonkan kesaksian bahwa Bapa menerima manusia dalam diri anaknya itu. Wow, berarti harus bagaimana Kristus sudah berdoa, memohon kepada Bapa ya, supaya belenggu yang menawan itu dikalahkan ya. Dan kalau kita mau membuka hati dan kita mau mohon kepada Kristus untuk menghancurkan belenggu itu, dan bagi yang percaya, tadi juga ada yang dibilang tadi, percaya katanya tadi. Dan ada tambahan sedikit. Iya, sepertinya tadi ada pertanyaan dari Tante Irli ya. Kenapa mereka tidak ngerti? Nah, itu maksudnya. Iya, dia bilang karena dosa. Apa karena dosa? Iya. Selain dosa ya, selain dosa. Mereka itu, ini anak-anak Israel, termasuk ke-12 murid itu, mereka itu sudah terpengaruh dari guru-guru mereka yang lama. Maksudnya dan paham bahwa Mesias itu akan datang sebagai raja. Paradigma mereka itu kental dengan ajaran daripada kaum Yudaisme atau orang Farisi dan Saduki, apalagi semua, pokoknya kelompok-kelompok pada umumnya rabi-rabi, mereka mengajarkan ajaran bahwa
Mesias itu akan datang untuk membebaskan, karena mereka dalam posisi sedang dijajah oleh Roma. Ditambah lagi dengan para pemungut-pemungut cukai yang menindas mereka. Artinya mereka juga sedang didera apa ya, dari berbagai sisi, selain ditindas oleh penjajah. Dan waktu ajaran itu muncul bahwa Mesias akan datang sebagai pembebas, yang artikulasinya dirubah ya, pembebas dari dosa, tapi dorang buat secara fisik, akan membebaskan mereka dari penjajahan kaum penjajahan Roma. Itulah sebabnya murid-murid pun belum mengerti visi dan misi daripada Yesus, sehingga ketika mereka melihat apa yang Tuhan Yesus bikin, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, wah, mereka berpikir bahwa inilah Raja yang benar, Mesias yang sesungguhnya. Kita harus mengangkat untuk menjadi raja. Karena kalaupun perang, kalau perang, ada yang mati pasti dibangkitkan, yang luka-luka pasti disembuhkan, kelaparan pasti cuma dengan berdoa 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, itu pandangan mereka, sehingga mereka tidak mengerti. Dan dari atas tadi dikatakan Yesus hidupnya dalam kesunyian sendiri menjalani, karena visi dan misi penyelamatan yang dia lakukan tidak dimengerti oleh murid-murid. Kenapa? Selain dosa, gara-gara pemahamannya kurang sama dengan orang lalu. Sudah kuat sekali di 9/11. Ya, ketika berubah lagi pekabaran mulai terbuka lebih indah. Kita harus meninggalkan lagi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita orang belum lama, sama Tante Erli bilang tadi, 7 tahun. Kalau kita berapa ya? 5 tahun. Cukup kental itu di pikiran. Tapi harus dengan rendah hati untuk sama dengan Rasul Paulus bilang, dengan mengenal Kristus, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tapi apakah yang dia di belakang itu dia lupakan sama sekali? Tentu tidak. Cuma maksudnya tentu tidak dalam arti pengetahuan itu masih ada, dia pakai karena prinsip yang dia pakai untuk mengajar di masa dia punya penginjilan itu tidak berubah, tetapi imannya yang berubah, yang dia lupakan sama sekali. Iman yang salah selama ini, itulah yang dia tinggalkan. Tapi pengetahuan apakah itu salah? Tidak. Itu jadi bahan untuk membandingkan satu dengan lain. Nah, murid-murid pun begitu, walaupun mereka sudah kental dengan ajaran-ajaran yang dari rabi-rabi, tapi pada akhirnya mereka juga merubah itu. Thank you. Iya. Terima kasih Om Victor untuk tambahannya ya. Betul juga ya. Jadi memang sudah dikeraskan jadi hati mereka seperti itu, karena seperti Om Victor bilang, jadi pengaruh juga dari tradisi. Mereka sudah tahu dari dulu seperti itu, bahwa akan ada Mesias, dan Mesias itu akan membebaskan dia dari penjajah, karena waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma kan. Dan pikiran itu susah sekali untuk lupa, kayak tertanam, walaupun Tuhan bilang, Yesus bilang seperti nanti akan ada yang mengkhianati, sudah dibilang sejak, tapi mereka nggak ngerti-ngerti ya. Mereka cuma tetap tertanam di pikiran mereka bahwa Mesias itu akan menjadi raja. Aduh, raja bangsa Yahudi ya. Aduh, itulah ya. Makanya itu kalau kita lihat itu PCI-nya apa? Murid-murid waktu itu dan orang-orang Yahudi waktu itu. Makanya PCI kelas berat. PCI sekali ya mereka punya itu. Walaupun sudah dijelaskan dengan jelas, Yesus sendiri yang bilang susah untuk mereka ya. Makanya kalau ini juga dia punya konteks ya untuk keselamatan itu bagi mereka untuk mengerti akan pekerjaannya serta menerima
karunia keselamatan. Jadi kita sudah tahu ya, keselamatan itu dikasih dengan cuma-cuma. Banyak yang susah untuk mengerti bahwa keselamatan itu juga cuma-cuma dikasih, kalau kita lihat. Dan inilah makanya ia memohon dari Bapa, doa Tuhan Yesus tadi yang kita baca tadi, yang waktu dia bertelut di setelah dia dibaptiskan di sungai, dia bertelut berdoa. Dia punya doa ternyata untuk ini yang kita kasih merah. Mereka bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk apa? Mengalahkan kurang percaya orang-orang, menghancurkan belenggu yang setan gunakan untuk melawan orang-orang atau mereka, untuk mengalahkan pembinaan itu demi kepentingan apa? Orang-orang. Jadi dia punya permohonan itu, bahwa dia punya pengorbanan itu, atau bahwa supaya Tuhan bisa menerima manusia dalam diri anaknya itu ya, accept humanity, menerima manusia dalam diri. Iya, silakan Anti Erli. Ini firman ini sebenarnya bukan murid-murid saja, kita juga mengalami yang sama, tidak mengerti, lebih parah lagi. Dan firman Tuhan, ia memohonkan dari Bapa kuasa untuk mengalahkan kurang percaya. Aduh, karena saya mengalami ini, dulu kurang percaya, saya nggak mengerti bagaimana ya percaya. Sampai saya tanya terus, bagaimana itu untuk percaya? 7 tahun kok saya belajar, masa sudah sampai ke sini, ke Oregon pun masih nggak ngerti, masih saya tanya lagi, bagaimana cara percaya? Tapi firman Tuhan itu baik adanya, dan kita diberi semenjak the whole of man belajar, dan sedikit demi sedikit membaca firman Tuhan itu diberikan, oh begitu harus percaya, oh begitu harus percaya. Puji Tuhan, Kristus berdoa kepada Bapa, berikan kuasa kepada kita untuk percaya. Nah inilah firman-Nya. Thank you, karena ini pengalaman saya. Thank you. Iya, thank you. Puji Tuhan ya, Anterli. Jadi mungkin ini kita punya kutipan ini yang terakhir. Kayaknya kita akan lanjutkan minggu depan. Soalnya kalau kita mau lanjutkan lagi, overtime, karena mungkin masih ada setengah lagi. Jadi waktu juga tinggal 5 menit. Jadi kesimpulannya dari pelajaran yang kita pelajari sekarang ini, tentang di mana masa ketika Yesus mau dibaptiskan, mau ke masa ke public ministry-nya ini, di mana dia punya perasaannya untuk orang-orang ya. Dia punya doa, dia punya pelayanan bukan untuk dia punya keuntungan sedikit pun untuk dia, tidak ada. Tapi selalu dia punya pikiran untuk mereka, atau untuk orang-orang lain, bukan untuk dia sendiri ya. Dan pelajaran yang satu juga tentang Yohanes, di mana dia ada yielding-nya kepada apa yang Tuhan katakan. Walaupun dia merasa tidak layak untuk baptiskan Tuhan Yesus karena dia orang berdosa, dia mengaku dia merasa berdosa, sedangkan Yesus tidak berdosa. Tetapi ketika Yesus bilang, hal itu harus terjadi untuk menggenapkan apa yang telah dikatakan, Yohanes pun tunduk pada firman Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkannya. Inilah bedanya. Kenapa Yohanes bisa mengerti perkataan Tuhan Yesus, sedangkan orang-orang lain tidak mengerti. Murid-murid tidak mengerti dia punya perkataan, karena murid-murid tidak yielding atau menyerah kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka selalu mengutamakan PCI ya, apa yang mereka sudah ketahui ya waktu yang lalu, itulah yang tertanam terus walaupun sudah ada firman Tuhan yang benar yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Mereka susah untuk percaya. Bukan mereka nggak mau percaya, mereka sayang kepada Tuhan Yesus, mau percaya. Tetapi itulah ya, PCI yang terlalu kuat ya, terlalu kuat. Harus membutuhkan yang namanya submission atau yielding. Itu yang kita sudah pelajari. Yielding selalu diulang-ulang oleh A.T. Jones tentang submission, yielding, affection of love. Itulah ya makanya yang harus kita miliki memang untuk menyerah kepada apa yang firman Tuhan katakan.
Jadi selalu yang Tuhan Yesus gunakan what said the Lord ya. Itulah firman Tuhan itu simpel. Apa yang dia bilang seperti itu ya. Itulah yang memang harus menjadi patokan kita kembali kepada Alkitab. Walaupun kita membaca roh nubuat, Jos bilang apa? Dia punya tujuan roh nubuat dibuat supaya kita bisa apa? Kembali lagi ke Alkitab. Kalau kita tidak kembali ke Alkitab, berarti kita menggunakan roh nubuat dengan apa? Cara yang salah. Jadi puji Tuhan ya, kita sudah dapat pelajaran dari firman Tuhan atau contoh-contoh yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ini adalah contoh yang paling terbaik yang bisa kita lihat. Inilah Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus kita. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup dalam doa? Loli, Ya, silakan. bisa dengar? Bisa. Oke, jadi kita nggak mau tambah secara aplikasi karena sudah banyak sekali aplikasi yang bagus-bagus yang kita belajar. Kita mau tambah hanya dalam segi nubuatan. Dulu yang kita tahu kan bahwa waktu Tuhan Yesus dibaptis itu ada Roh Suci turun, itu kan paralel dengan Wahyu 18 kan. Jadi memang betul ya. Paralel dengan Wahyu 18, waktu Tuhan Yesus dibaptiskan, dia ada Roh Suci turun kan, Li, seperti burung merpati toh. Jadi kita lihat bahwa di Wahyu 18 itu, sebelum umat-umat Tuhan melakukan public ministry, ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi seperti Tuhan Yesus waktu dia public ministry itu, dia melakukan mujizat kan. Jadi di waktu umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus di Wahyu 18 itu, mereka akan melakukan mujizat. Jadi kalau misalnya kita bilang itu Wahyu 18 itu penggenapan di 9/11, ya itu nggak akan bisa, karena kalau Wahyu 18 itu kita harus ikut dengan line upon line-nya Tuhan Yesus, karena di 9/11 itu nggak ada orang-orang yang melakukan mujizat secara publik ya. Ini secara public ministry, dan di mana-mana orang akan memberitakan gospel kebenaran Tuhan ke seluruh dunia, nggak ada yang terkecuali. Makanya semua orang akan mendengarkan kebenaran, dan itu diumpamakan Yesus itu sebagai 144.000, di mana di seluruh Yerusalem siapa kira-kira yang nggak dengar Tuhan Yesus di saat itu ya, waktu Tuhan Yesus public ministry, semua datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Dan tadi kan dibilang Tuhan Yesus punya yang tadi Lali bilang, atau siapa kita lupa, dia punya kehidupan yang tidak berdosa, dia punya gaya, dia punya apa, semuanya itu orang mau lihat pun udah bisa merasakan akan kehadiran Tuhan Yesus ya. Jadi 144.000 itu dengan orang punya keberadaan, udah kecurahan Roh Kudus, sudah sama seperti karakter Tuhan Yesus, itulah yang akan membuat orang juga tertarik ya. Makanya itulah sebabnya harus ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas, baru ada bisa public ministry. Oke, thank you, Li. Iya, betul ya. Makanya puji Tuhan ya, kita bisa membaca cerita Tuhan Yesus secara langsung ya. Dia punya line-nya memang sangat jelas juga ya. Kalau kita mau hubungkan dengan garis-garis nubuatan juga, memang lebih jelas ketika kita baca segala zaman yang ini. Bisa lihat dia punya line. Bahwa sebelum public ministry ada baptisan, ada kecurahan Roh Kudus. Aduh, ini sesuai sekali ya. Oke. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi? Kalau sudah tidak ada, silakan. Kak. Ya. Ini kita punya Brother James would like to share something if you have time. Is it okay? Hello? Lali mute, Li. Oh, Lali mute. Halo, bisa dengar?
Ya, boleh. Ini James mau Silakan. share. Boleh? Silakan Kak. Go ahead. Halo, silakan Kak. Halo, bisa dengar? Ada. Ya. Greetings from America. Salam dari sini. I feel moved to share with this. Ya, James tergerak untuk membagikan ayat ini. We will have a reading Akan dibacakan from the book of Galatians. And this is from the Apostle Paul, dari buku Galatia dari Paulus who has shared a warning. yang telah membagikan peringatan. Now, this warning is applicable today. Dan peringatan ini sangat bermanfaat dan apa yang terjadi saat ini. Just as it was when Paul said it Sama seperti yang Paul katakan many centuries ago. bertahun-tahun lalu. This is a warning. Ini adalah peringatan. The Apostle Paul said this, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than we have preached to you, let him be accursed. Okay. Sorry, Galatians what? 1 verse? Galatians 1 and verse 8. Oke, Galatia 1 ayat 8. Boleh tolong ada yang bisa buka Alkitab Bahasa Indonesia? Galatia 1 ayat 8. Basically, Hold on, wait. Boleh Li buka? Lali mute ya. Atau siapa saja yang ada Alkitab Bahasa Indonesia, Galatia 1 ayat 8. Bisa, Kak. Oh, oke. Kawan, boleh? Silahkan. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oke. Ya. I feel from my heart James merasakan dari dalam hatinya, that I must share this message to all of you. ya, James akan berbagi Injil ini kepada kita semua. This is a warning. Ini adalah peringatan. Do not preach any other gospel other than the words of Jesus Christ. Amen. Ya. Also, Jangan membagikan pelajaran lain selain Injil Tuhan Yesus. Dan juga we have Revelation 22, Wahyu pasal chapter 22 ayat verses 18 and 19. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Saya ulangi, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. It says this, Revelation chapter 22, 18 and 19. This is another warning. Ini juga salah satu peringatan From the Word of God. dari firman Tuhan
If anyone adds to these things, Oke, jika engkau menambahkan dari Injil ini, God will add to him the plagues that are written in this book. Tuhan juga akan menambahkan kutuk. And Dan if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, jika ada seseorang yang mengurangi dari buku, God shall take Tuhan akan mengambil away his part from the book of life. Oke, jadi Tuhan juga tidak mengizinkan kita menambah dan mengurangi apapun yang telah tertulis dalam Alkitab. From the holy city, dari kota suci, and from the things which are written in this book. Dan dari segala sesuatu yang ditulis di dalam buku kitab ini. These are two warnings. Berarti ini ada dua peringatan. From Paul and from John. Dari Paulus, Rasul Paulus, dan dari Yohanes. I say this. I say this. Do not listen to false prophets. Oke, jangan dengar kepada nabi palsu. Listen only. Dengar saja. From the Bible. Dari Alkitab. Okay? Thank you. I have prepared a study on this. James sudah ada pelajaran yang dia sudah siapkan. And I have proof that many things are wrong. Oke. Ya, segala sesuatu yang diajarkan di luar sana yang selain dari Alkitab, tentu saja karena dari pikiran manusia, itu tidak benar. Hanya Alkitab saja yang kita turuti, yang hanya berisi kebenaran. If anyone would have an ear to hear what it is I have to say, jika engkau memiliki telinga, hendaklah mendengar. Then I would invite them to listen to a future presentation. Oke, James undang kita semua untuk belajar pelajaran yang akan terjadi pada masa akan yang datang. I will be speaking from the Word of God. James akan berbicara hanya dari Alkitab and from history. Dan dari sejarah. Thank you so much. Thank you. Oke, terima kasih ya semua ya. Oke. Thank you, Uncle James. Praise the Lord. Thank you. Ya, silakan Kak Wan. Thank you, brother.